Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 11 Mei 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya kami menjadi saluran terang kepada dunia. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Merlin Mamento. Silahkan Ibu Merlin. Terima kasih. Bacaan renungan pagi kita pada pagi ini berjudul Dalam Menjadi Terang Dunia. Ayat tema terdapat dalam Yohanes 8 ayat 12 bunyinya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Keterangan. Hari itu pagi, matahari baru saja terbit di atas bukit Zaitun, dan sinarnya bercahaya dengan terang yang menyilaukan atas istana-istana pualam, dan menerangi emas pada tembok-tembok bait suci. Ketika Yesus menuju ke situ, ia berkata, "Akulah terang dunia." Oleh seorang yang mendengarkan perkataan ini, perkataan itu lama kemudian digemakan kembali dalam kalimat yang indah, "Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia." Setiap orang yang disucikan oleh kebenaran adalah seperti terang cemerlang yang bersinar, memancarkan terang kepada semua orang yang di dalam rumah itu. Perbuatan baik akan dinyatakan dalam tiap-tiap orang percaya yang benar. Tuhan tidak dapat menerima suatu apapun yang kurang dari kesempurnaan tabiat, seluruhnya untuk Allah. Suatu pekerjaan setengah hati akan bersaksi di hadapan makhluk surgawi bahwa engkau telah gagal meniru teladan itu. Para pengikut Kristus harus melebihi sebuah terang di tengah-tengah manusia. Mereka adalah terang dunia. Yesus berkata kepada semua yang telah menyebut namanya, "Kamu telah memberikan dirimu kepadaku, dan aku telah memberikan kamu kepada dunia sebagai utusan-utusanku." Sebagaimana Bapa telah mengutusnya ke dunia, begitu juga Dia menyatakan, "Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia." Walaupun juru selamat kita itu adalah sumber terang yang besar, jangan lupa hai orang Kristen, Dia dinyatakan melalui umat manusia. Berkat-berkat Allah diberikan lewat perantara manusia, melalui engkau malaikat-malaikat kemuliaan, menunggu untuk memberitakan terang dan kuasa surga kepada jiwa-jiwa yang segera akan binasa. Jika Kristus tinggal dalam hati, tidak mungkin untuk menyembunyikan terang kehadirannya. Apabila terang dunia lewat, hak-hak istimewa muncul di dalam semua kesukaran, peraturan dan kekacauan, sukses dan hikmat Allah di dalam apa yang telah tampak sebagai kegagalan. Karunia terang dan hidup datang kepada kita bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Merlin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 192 tahun 1903 paragraf 15. Ada kesatuan dengan Allah Bapa, ada kesatuan dengan anaknya Yesus, dan hasilnya adalah persekutuan satu sama lain, supaya sukacita kami menjadi sempurna melalui persekutuan penuh dengan Allah dan Kristus. Ayat 3 dan 4. Allah itu terang, alamiahnya terang. Di dalam dan melalui Dia tidak ada kegelapan sama sekali, karena Dia adalah terang. Kita harus berjalan dalam terang dan bukan dalam kegelapan. Pernyataan ini Nyonya White dasarkan pada 1 Yohanes 1 ayat 3 dan 4. Mari kita baca supaya semakin jelas. Yang berkata,
Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Inilah dasar persekutuan sesama umat Allah, yaitu bila kita bersekutu dengan Bapa dan dengan Anaknya. Karenanya Allah yang dimaksudkan dalam kutipan tadi adalah Allah Bapa. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, melalui penjelasan Alkitab dan Roh Nubuat, jelas bahwa Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa, dan Allah itu adalah terang. Maka Bapa itu adalah terang. Alamiah Allah Bapa adalah terang. Di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Karenanya kita harus berjalan dalam terang, yang artinya kita harus berjalan dalam Bapa. Bagaimana caranya? Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 77, paragraf 4, yang menjelaskan, Allah itu terang, dan dalam perkataan akulah terang dunia, Kristus menyatakan keesaannya dengan Allah serta hubungannya dengan segenap keluarga manusia. Melalui penjelasan ini, Yesus menyatakan bahwa aku disebut terang dunia karena aku satu dengan Bapa-Ku yang adalah Allah. Sebab Allah Bapa adalah terang, maka dengan menyatu dengan Bapa yang adalah terang, Yesus menjadi sumber terang bagi segenap keluarga manusia. Karenanya, dalam Reflecting Christ, halaman 197 paragraf 4, dinyatakan, setiap jiwa yang bersatu dengan Kristus menjadi terang di rumah Allah, masing-masing menerima dan membiarkan terangnya bersinar dalam sinar yang terang dan cerah. Inilah polanya, saudaraku dalam Tuhan. Sebab Yesuslah satu-satunya jalan kepada Bapa, tidak ada yang lain. Karenanya, untuk dapat berjalan dalam terangnya Bapa, maka kita harus menyatu dengan Yesus yang adalah terang dunia. Sebab Yesus telah terlebih dahulu menyatu dengan Bapanya. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah, halaman 143, paragraf 4. Walaupun juru selamat kita itu adalah sumber terang yang besar, jangan lupa, hai orang Kristen, Dia dinyatakan melalui umat manusia. Terang yang dari Allah Bapa dapat menjadi bagian kita jika kita bersatu dengan Anaknya, Yesus Kristus, dan bila terang yang kita terima dari Yesus itu kita nyatakan kepada dunia, maka itu sama dengan menyatakan Yesus kepada dunia. Oleh sebab itu, renungan hari ini juga melanjutkan dalam halaman yang sama dan paragraf yang sama, yang berkata, jika Kristus tinggal dalam hati, tidak mungkin untuk menyembunyikan terang kehadirannya. Nah, bagaimana Kristus tinggal dalam hati? Apakah Kristus tinggal secara fisik dalam hati kita? Tentu tidak. Kristus tinggal dalam hati kita melalui kehadiran Roh-Nya. Roh Nubuat berkata dalam Counsels to Parents, Teachers, and Students, halaman 235, paragraf 2, yang berkata, memiliki Roh Kristus di dalam hati adalah konsekuensi yang jauh lebih besar daripada memiliki pengakuan dunia. Nah, baru-baru ini ada webinar seorang guru teologi Gereja Advent yang merendahkan makna Roh Kristus. Menurut beliau, Roh Kristus itu adalah bentuk spiritual dari Kristus. Itu menurut beliau, silakan saja. Tapi kita perlu lihat apa yang Alkitab nyatakan. Berikut ini adalah penjelasan dari Alkitab. Roh itu adalah pikiran. Yesaya 40 ayat 13 berkata, siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Dan ayat ini dikutip oleh Paulus dan dia ganti kata roh menjadi pikiran. Roma 11 ayat 34, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Kemudian roh itu adalah hidup. Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Roh dan hidup adalah sama sebab sumbernya satu, yaitu Yesus. Serta roh itu adalah karakter, sebagaimana Galatia 5 ayat 22 dan 23 yang menyatakan daftar buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
kelemah lembutan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Hal yang serupa Roh Nubuat nyatakan dalam Selected Messages buku pertama halaman 249 paragraf 3 yang berkata, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Di sini Kristus bukan mengacu kepada doktrinnya, tetapi kepada pribadinya, karakter keilahiannya. Jelas, baik Alkitab dan Roh Nubuat sama sekali tidak menyatakan bahwa Roh Kristus itu adalah bentuk spiritual dari Kristus. Alkitab dan Roh Nubuat menyatakan dengan jelas bahwa roh itu adalah pikiran, hidup, pribadi, dan karakter. Karenanya, jika disebut Roh Kristus, maka artinya itu adalah pikiran, hidup, pribadi, dan karakter Kristus itu sendiri. Inilah yang diberikan kepada kita. Itu sebabnya Alkitab berkata dalam Galatia 4 ayat 6 yang berbunyi, Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jelas sekali saudaraku dalam Tuhan, Allah Bapa menyuruh roh anaknya, yaitu Roh Kristus, ke dalam hati kita. Sebab memang Kristus tinggal dalam hati kita melalui kehadiran rohnya. Karenanya hati-hati dengan ajaran manusia yang tidak alkitabiah dan tidak selaras dengan Roh Nubuat. Nah, apakah Roh Kristus tersebut adalah terang juga? Gospel Workers edisi 1892, halaman 45 paragraf 1 menyatakan, Roh Kristus yang menerangi jiwa digambarkan oleh terang yang menghalau semua kegelapan. Itu dibandingkan dengan garam karena kualitas pengawetannya dan ragi yang secara diam-diam mengerahkan kekuatan transformasi. Jelas saudaraku dalam Tuhan, melalui penjelasan Roh Nubuat, Roh Kristus itu adalah terang, karena memang Kristus adalah terang, maka rohnya juga adalah terang. Dan terang itu adalah hidup, dan memang Kristus telah menjadi roh yang menghidupkan, 1 Korintus 15 ayat 45. Dan keduanya datang kepada kita hanya melalui dan di dalam Yesus Kristus. Karenanya, mari kita ikut Yesus, sebab mereka yang ikut Yesus tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi akan memiliki terang hidup. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas penjelasan tentang terang. Allah Bapa adalah terang dan kami boleh memiliki terang Bapa hanya melalui anaknya, Yesus Kristus. Karenanya biarlah kami bersatu dengan Yesus, tinggal dalam Dia dan Dia dalam kami, agar terang dari Bapa yang disalurkan melalui Dia menjadi bagian kami dan kami menjadi terang dunia, menyaksikan akan Yesus. Beserta kami ya Bapa sepanjang hari ini, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.